Mungkin menimbulkan tanda tanya mengapa Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo ini sampai turun gunung dalam agenda kampanye di Pilkada Jawa Tengah khususnya untuk mendukung paslon 02 yakni Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin. Ketika tadi Pak Jokowi ini sempat mengatakan saya turun karena ingin turun. Tapi apa alasan sebenarnya dan akankah ini juga membantu mendongkrak elektabilitas dari paslon 02 yang sepertinya sedikit tertinggal dari paslon 01 Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi. Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber pada malam hari ini. Sudah hadir di studio langsung saja Ketua DPP PSI Mas Furqon Amini. Selamat malam Mas Furqon. Selamat malam Mbak Gita. Oke, dan juga tentunya sudah hadir pengamat politik kita, analis politik UGM Mas Agung Baskoro. Selamat malam Mas Agung. Jauh-jauh dari Bandung langsung didatangkan ke sini. Dan selanjutnya bergabung secara virtual tentunya jubir PDI Perjuangan ada Mas Aryo Seno Bagaskoro. Mas Seno, selamat malam. Selamat malam Mbak Gita. Oke, dan tentunya malam, Mas Furqon. Siap, sudah ada juga tentunya pakar politik Universitas Diponegoro, Mas Teguh Yuwono. Mas Teguh, selamat malam, salam sehat. Salam sehat Mbak Agita, teman-teman semua narasumber. Terima kasih. Baik Bapak-Bapak, saya ke Pak Teguh terlebih dahulu. Bagaimana melihat Joko Widodo langsung turun gunung ikut kampanye untuk paslon 02? Silakan Pak Teguh. Iya baik, ini kenapa Jokowi turun, saya kira ini efek dari fakta bahwa dalam perkembangan terakhir ini memang pemilih yang bingung itu memang masih cukup besar ya di Jawa Tengah. Jadi beberapa kali kalau kita lihat komentar Pak Jokowi di banyak forum mengatakan bahwa yang akan dibidik oleh beliau itu ya angka yang di 43% itu yang oleh beberapa lembaga survei dikatakan bahwa hari ini kita akan bertarung di dalam pertarungan mencapai mencari dukungan di 43%, karena yang 28 baik yang di 01 maupun 02 sebetulnya itu pemilih-pemilih yang memang dari awal sudah pemilih loyal ya, dia sudah memiliki karakter, sudah membentuk suatu keputusan gitu. Jadi angka sekitar katakanlah kalau itu dibikin angka-angka mendekati di angka 30-30, maka sebetulnya hari ini Jawa Tengah memang pertandingannya ada di angka 40. Nah 40 ini mulai bergeser ya, kalau kemarin isunya perang bintang ya karena ada tokoh-tokoh yang baik 01 maupun 02, sekarang isunya bergeser menjadi perang tokoh. Jadi seberapa besar pengaruh Jokowi nanti kepada masyarakat, duga saya yakin juga yang dilakukan PDI Perjuangan juga tentu akan menggunakan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Jawa Tengah ini untuk melakukan imbangan-imbangan. Nah, yang penting hari ini menurut saya adalah seberapa besar otonomi pemilih Jawa Tengah ini bisa menentukan keputusannya sendiri. Karena tadi Pak Jokowi juga mengatakan akhirnya tetap masyarakat. Tetapi masyarakat kan proses panjang ya. Untuk dia memutuskan memilih si A si B itu kan proses yang panjang. Mereka kemarin menunggu debat 1, menunggu debat 2, akan ada lagi debat 3. Nanti akan kita lihat apakah ini perang bintang yang bergeser ke perang tokoh, kemudian perang program terjadi apa tidak? Apakah isu-isu yang kemarin ramai di debat itu kemudian mempengaruhi pemilih apa tidak? Tapi kalau saya lihat karakter pemilih di Jawa Tengah ini kan banyak yang berbasis kelas menengah ke bawah ya. Jadi saya kira pertarungan tokoh, pertarungan pengaruh terhadap pemilih itu akan lebih strong ya daripada pengaruh-pengaruh pertandingan yang rasional berbasis program itu. Nah ini akan menarik saya kira dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ini, hanya beberapa minggu ke depan, seberapa besar Jokowi ini turun. Menurut saya sangat tergantung kepada seberapa besar pemilih itu otonom. Kalau pemilihnya otonom mungkin tidak besar pengaruhnya, tapi kalau pemilihnya mudah terpengaruh di angka yang bimbang 40-an% ini, ya kita akan lihat power dua kekuatan ini akan bermain di Jawa Tengah. Kira-kira itu Mbak Agita. Oke, menarik ini Mas Teguh. Saya langsung ke Mas Seno ya. Mas Seno, melihat Pak Jokowi ini sampai turun gunung dari kubu 01 pasangan Andika dan juga Hendrar, panik nggak nih? Ya, terima kasih Mbak Gita. Jadi malah kalau bicara kepanikan, saya rasa kalau membaca dari berbagai komentar di media sosial, dari tanggapan masyarakat, ini persepsinya malah kalau sampai Pak Jokowi seorang mantan presiden ini harus turun gunung, maka jangan-jangan yang panik bukan kami. Kenapa kami berani berkesimpulan seperti itu? Karena memang di dalam tren elektabilitas yang berkembang,
itu kan Pak Andika sangat cepat, akseleratif dalam peningkatan surveinya. Kalau kita lihat survei di awal-awal masa kampanye dulu, masa pendaftaran di KPU, itu kan Pak Andika sebenarnya tertinggal cukup jauh dengan Pak Lutfi. Faktornya jelas, faktornya adalah Pak Lutfi start duluan dalam konteks bagaimana melakukan sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat Jawa Tengah. Pak Andika lebih relatif mendekati masa hari H pendaftaran di KPU. Nah, tetapi kalau bicara tren kenaikan elektabilitas Pak Andika dan Mas Hendy, ini menunjukkan suatu tren yang sangat positif, yang sangat optimis. Artinya bahkan di beberapa lembaga survei kami sudah menyalip di atas angka 50%. Dan itu saya rasa tentu saja kita tidak hidup di ruang hampa politik. Tentu saja itu mungkin saja menjadi suatu situasi yang memancing reaksi, yang mana kemudian Pak Jokowi yang sebelumnya itu pada saat masa menjelang purna sebagai presiden sudah menyampaikan bahwa akan kembali pulang ke Solo sebagai warga biasa, yang banyak masyarakat menangkap bahwa artinya harusnya itu kan suatu interpretasi bahwa Pak Jokowi tidak akan ikut lagi campur dalam politik. Tetapi ternyata hari ini tidak berselang lama malah seorang mantan presiden malah memutuskan menjadi juru kampanye di pilkada. Nah, buat kami ya itu biasa saja, kami akan merasa tetap untuk bergerak turun ke bawah, karena buat kami yang paling penting adalah faktor kemenangan itu adalah restu dan doa dari para tokoh masyarakat, restu dan doa dari pemilih, restu dan doa dari para alim ulama, dari anak-anak muda yang Gen Z mayoritas ternyata dari hasil survei mendukung Pak Andika, Mas Hendy. Nah, restu yang penting sebenarnya dari situ, bukan dari lingkaran kekuasaan. Itu Mbak Gita. Oke, langsung ke Mas Furkon. Ketika akhirnya Pak Jokowi turun gunung, apakah ini alasan karena elektabilitas dari paslon 02 ini mulai tersalip dari Pak Andika? Saya rasa enggak juga, Mbak. Karena memang sudah waktunya aja Pak Jokowi turun. Ini kan sudah waktu-waktu menentukan ya, 10 hari terakhir. Saya kira Pak Jokowi adalah aset yang sangat magnitudenya sangat besar gitu ya, dan tentu itu akan dioptimalkan oleh Kim. Dan tidak ada yang salah dengan Pak Jokowi turun, karena secara konstitusional Pak Jokowi kan punya hak. Oke, tapi alasannya kenapa? Karena kan Pak Jokowi ini sebenarnya bukan bagian dari partai politik. Kalau PSI jelas adalah partai pengusung tentu, tapi Pak Jokowi ini apa alasannya kenapa sampai turun gunung? Loh, memang dari awal kan memang ada hubungan yang dekat antara Pak Jokowi dengan kandidat. Beliau adalah teman lama ya dengan Pak Yasin ya kan. Kemudian juga ya dengan orang tua Pak Yasin, maksud saya juga Mbah Maimun juga dekat ya dengan Pak Lutfi, apalagi karena sesama dulu di Solo. Jadi saya kira hubungan itu kan hubungan yang nyata, Mbak ya. Hubungan kedekatan itu sudah terbangun lama. Jadi ya tidak ada salahnya Pak Jokowi punya preferensi kepada Pak Lutfi Yasin dong. Jadi itu sudah lumrah menurut saya. Oke. Kalau gitu langsung ke Mas Agung. Ya. Bagaimana membaca saat ini Pak Jokowi ini sampai turun gunung, tapi kalau kita melihat tampaknya kalau dari PDIP, Mas Eno justru mengatakan sebenarnya yang panik ini bukan PDIP ketika melihat Jokowi turun gunung, tapi justru ketidakpercayaan diri mungkin dari paslon 02 ini sampai ada tokoh besar langsung turun untuk ikut kampanye. Iya, Pak Jokowi ini kan secara personal punya modal kuat karena didukung oleh approval rating yang tinggi ketika sebelum turun, 70-80%. Kemudian juga Prabowo Gibran tuh menang di Jawa Tengah dengan total suara yang luar biasa, 12 juta atau 57%. PDIP kecolongan di sana. Pertama itu. Yang kedua, kehadiran Pak Jokowi ini untuk mengorkestrasi mesin Kim. Maaf nih Bang Furkon, mesin Kimnya belum optimal. Harusnya kan 72% gabungan koalisi itu kursinya di parlemen, itu harusnya terkonversi linear dengan elektabilitas Taj Yassin sama Pak Ahmad Lutfi. Karena elektabilitasnya hanya ya 30-40%an kan seperti itu. Jadi kemana nih sisa 30% dari konversi kursi di parlemen tadi yang 72%? Kan banyak sekali. PDIP di sana mungkin hanya 27% misalkan. Dan itu melampaui. Ya karena elektabilitasnya tadi ada temuan 40-50% elektabilitasnya. Jadi ada mesin partai atau koalisi partai yang tidak berjalan. Dan ketika Pak Jokowi hadir di sana, ini mau digenjot, mau digerakkan supaya apa? Elektoralnya naik. Ya karena kita tahu data tren Pak Andika Perkasa sama Pak Hendar Prihadi ini kan trennya naik terus. Jadi untuk mengoptimalkan ceruk-ceruk instrumen elektoral yang lain, maka perlu Pak Jokowi, perlu Pak Prabowo, mungkin ada yang lain-lain lagi, game changernya, kingmaker yang lain-lain yang turun gunung. Tapi yang jelas Jawa Tengah ini menarik karena seperti pilkada rasa pilpres kita, seperti itu. Jadi saya
romantismenya ini apa Pilpres putaran kedua ya, jangan terjadi di Jawa Tengah gitu. Iya, seperti itu. ini menariknya karena ketika paslon 02, Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin ini seharusnya didukung oleh koalisi Gentong, Kim yang juga kekuatan mesin partai politik yang sangat besar. Iya. Kenapa kemudian akhirnya bisa tersalip langsung dari paslon 01? Iya, pertama memang pilkada ini kan memang uji magnet figur, uji visi, rekam jejak, kemudian uji inovasi-inovasi mereka ketika kampanye seperti itu. Nah, mungkin ini belum tampak dan terlihat ketika kita bedah dari wakil-wakil ya. Misalkan di sisi Pak Andika Perkasa itu Mas Hendinya belum dioptimalkan. Di sisi Pak Ahmad Lutfi, Pak Taci Yassinnya. Jadi saya kira selain memanfaatkan magnet ketokohan seorang kingmaker, queenmaker, wakil ini digerakkan juga. Nah, yang kedua mesin partai ini kan koalisi besar. Sayang kalau dibiarkan begitu saja Jawa Tengahnya, karena ini medan strategis untuk Medan 2029 ataupun sebelum itu. Yang jelas saya berharap setelah ada hasil survei yang mengatakan bahwa ada penurunan tren elektabilitas Pak Ahmad Lutfi Taci Yassin, maka mesin Kim Plus ini harus bergerak seplus-plus mungkin dibanding PDIP mestinya kan. Apalagi presiden ketujuhnya sudah turun, apalagi presiden ke-8-nya sudah mengendorse gitu. Ya. Alangkah, dalam tanda petik, alangkah malunya kalau misalkan sampai kalah seperti itu. Jadi ujungnya adalah ini adu gengsi politik. Okay. Siapa yang paling kuat, siapa yang paling konsisten mengorkestrasi. Tadi Pak Teguh bilang ada 43, sekian persen yang belum memilih ya. Nah, saya berasumsi selain pemilih rasional, itu juga jangan-jangan ada pemilih transaksionalnya juga seperti itu. Pemilih transaksional? Iya, karena kan kita lihat sosiodemografi Jawa Tengah itu kelas menengah ke bawah ya, baik dari segi pendidikan, pendapatan. Nah, saya ada kekhawatiran ada soal transaksional itu. Nah, itu harus dihati-hati walaupun memang sudah ada arahan bansos itu dilarang di masa pilkada ini di beberapa daerah kecuali memang ada bencana di sana, seperti itu. Oke, baik. Ketika tadi Pak Teguh mengatakan bahwa ini tidak lagi mungkin perang bintang, tapi adalah perang tokoh sampai Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo turun gunung. Mas Seno, akankah nanti Ibu Megawati ini sampai turun gunung juga di dalam pertarungan di Pilkada Jateng ini? Sesaat lagi boleh dijawab usai jeda. Kami kembali pemirsa.